Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال apa kemarin? Kemarin ya? Setelah bicara tentang syahadat, dua kalimat syahadat, bahwa dua kalimat syahadat itu disyaratkan dengan anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Harus tahu, harus punya pedoman, harus membenarkan, dan baru disebut iman. Kalau tidak pada urutan-urutan ini maka tidak disebut iman menurut sebagiannya ulama. Tapi disebutnya apa? Disebutnya husnul dzan. Menyangka baik pada pembawa berita. Kamu dikasih berita Allah itu Tuhan, kamu dikasih berita Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi kamu nggak tahu
nggak punya pedoman-pedoman tentang ketuhanan, pedoman kerasulan, kamu nggak bisa membenarkan, maka kamu nggak disebut iman, tapi disebutnya husnudzon. Kamu hanya percaya kepada pembawa berita, percaya sama orang tua, percaya sama para guru, tapi kamu sendiri nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi kalau kita ingin disebut iman, maka harus dilandasi dengan pengetahuan. Kalau enggak dilandasi iman, maka tidak bisa muncul pengetahuan. Jadi kalau tidak didasari pengetahuan, tidak bisa muncul keimanan. Makanya dikatakan oleh para ulama, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama-tama yang diwajibkan kepada manusia itu adalah ma'rifat, mengenal kepada Allah dengan yakin. Pertama kewajibannya orang yang akil baligh, kewajibannya orang yang telah dewasa, pertama kewajiban mereka itu adalah mengenal kepada Allah, belajar tentang sifat-sifat Allah, mengenali hak-haknya Allah. Itu kewajiban pertama tiap-tiap manusia yang sudah berakal, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Jadi nggak terus, oh ini bukan kewajiban saya, nggak ada. Kewajiban siapa saja, laki-laki maupun perempuan, kalau dia telah mencapai usia baligh, usia dewasa, maka wajib mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul dengan yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah dengan mempunyai dalil. Jadi yakin itu tidak akan bisa dicapai tanpa dalil. Kamu percaya sama pendapatnya orang, percaya tapi nggak ngerti benernya, maka kamu nggak bisa disebut yakin. Secara makna nggak bisa disebut yakin, tapi disebutnya apa? Husnudzon. Kamu hanya apa? Berbaik sangka, menyangka baik lah, menyangka benar pada beritanya orang lain. Karena kamu menyangka itu berita yang benar, maka kamu pegang berita itu. Pokoknya beginilah. Nah, status orang yang begitu sama dengan orang Nasrani, masih sama. Orang Buddha juga masih sama. Kenapa? Masing-masing dari mereka berpegang pendapat orang tuanya, berpegang pendapatnya guru-gurunya, berpegang pendapatnya orang lain. Ini yang demikian kata sebagian ulama tidak bisa disebut iman, tapi disebut hanya percaya pendapatnya orang lain. Jadi yang dimaksud dengan yakin, bistiqon, dengan yakin itu harus menggunakan dalil. Jadi mengenal Allah, iman itu harus pakai ilmu, harus pakai pengetahuan. Maka dikatakan oleh para ulama, pengetahuan atau ilmu dan makrifat itu satu makna. Boleh kamu mengatakan berilmu, boleh kamu katakan makrifat. Oh ini orang sudah makrifat, oh ini orang sudah berilmu. Maka asal katanya itu satu makna. Makrifat ya maknanya itu, ilmu juga maknanya
itu satu makna. Apa maknanya? Maknanya mantep. Mengenal Allah itu harus hatinya mantep. Terus sesuai dengan kenyataan, disertai dalil atau bukti. Kalau kamu kok iman kepada Allah punya 3 ini, maka iman kamu disepakati oleh ulama sah. Semua ulama, nggak ada yang khilaf, nggak ada. Semua ulama sedunia bersepakat iman kamu sah. Apabila iman kamu didasari dengan mantap, sesuai dengan kenyataan, terus disertai dalil. Kalau sampai iman kamu nggak dilandasi ini, maka iman kamu diperselisihkan. Ada yang mengatakan sah, ada yang ngomong nggak sah, gitu loh. Nah, kira-kira kamu milih mana? Iman kamu pengen diperselisihkan atau iman kamu pengen disepakati sama semua ulama? Loh, kalau diperselisihkan kan yang penting ada ulama yang mengatakan sah, Bib. Ya kalau bener. Nah, kalau pas ulamanya salah. Karena yang namanya ijtihad itu boleh bener, boleh salah. Tapi kalau semua ulama bersepakat sahnya, ya nggak ragu lagi kita bahwa semua ulama dengan pendapat yang satu, iman didasari dengan bukti. Lah, bukti yang paling nyata yang menunjukkan Allah itu Tuhan apa? Bukti yang paling nyata yang bisa menunjukkan kepada ketuhanannya Allah itu apa? Bahwa Allah itu benar-benar Tuhan, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Apa bukti yang paling nyata yang bisa membawa kita mengakui itu, membawa kita mengimani itu? Apa? Namanya kenapa? Orang kok iman sama nama? Nggak pakai nama nggak apa-apa, buang aja namanya. Kita mau tahu dari mana taunya Allah itu betul-betul Tuhan. Bukti apa yang paling nyata? Bukti apa yang bisa membawa kita mengetahui paling nyata bahwa Allah itu betul-betul Tuhan? Buktinya langit bumi, Bib. Langit bumi itu bukan membuktikan Allah Tuhan, membuktikan Tuhan ada. Beda ini. Langit bumi itu membuktikan kalau pencipta itu ada. Tiap-tiap ada yang diciptakan, maka pasti ada penciptanya, gitu loh. Maka buktinya kita menemukan pencipta itu ada dari ciptaannya. Karena langit bumi sudah kita lihat, pergerakan segalanya kita lihat, manusia segala kita lihat, maka jadi bukti, ini kalau semua makhluk ini ada, pasti penciptanya ada, begitu loh. Nah, sekarang kita lanjut pembicaraan lah. Kamu taunya pencipta itu Allah dari mana? Begitu loh. Wong ada juga yang mengatakan penciptanya bukan Allah. Ada yang mengatakan penciptanya Buddha. Ada yang mengatakan penciptanya Bapak. Ada yang mengatakan penciptanya Zeus. Ada yang mengatakan penciptanya selain Allah. Nah, sekarang kita mau membuktikan apa buktinya kalau penciptanya Allah. Apa? Perbuatan siapa? Lah iya, ini langit bumi perbuatan Tuhan.
Tidak mungkin bisa bikin langit bumi kalau bukan Tuhan. Karena makhluk tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Boro-boro bikin langit bumi, bikin satu titik aja kita nggak bisa. Lah yang bisa bikin langit bumi segini gedenya adalah Allah. Lah sekarang kita mau tanya buktinya apa? Kalau Allah itu Tuhan. Buktinya Allah itu Tuhan karena pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan, gitu loh. Dan pada selainnya Allah tidak terdapat sifat-sifat ketuhanan. Jadi sifat itulah yang menjadikan kita nyata mengakui kalau Allah itu Tuhan, gitu loh. Selainnya Allah tidak punya sifat-sifat ini. Maka kamu harus tahu sifat-sifat ini yang menunjukkan bahwa yang punya sifat ini pasti Tuhan, gitu dong. Kalau buktinya nggak pakai sifat bagaimana? Oh bisa saja tidak tepat sasaran. Kenapa kalau harus pakai sifat? Sifat dengan zat itu nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Contoh begini, tiap-tiap ada sapi, tiap-tiap ada kotoran, ya di situ ada yang berak. Oh ini kotorannya kotoran sapi yang berak pasti. Nah, sekarang saya mau tanya, taunya kalau ini sapi bagaimana kamu? Begitu loh. Kalau ini ada yang berak semua tahu, nggak mungkin muncul sendiri, nggak mungkin, kecuali soak otaknya. Ada barang tadinya nggak ada, terus jadi ada, dikatakan muncul, itu soak otaknya. Nah, sekarang ini sudah muncul. Ini apa ini? Oh ini kotoran sapi. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu taunya itu sapi bagaimana? Kok kamu nggak tuduh itu kambing, itu kucing, itu tikus? Kenapa kok ini ya begini ini sapi? Oh karena kamu kenali itu sapi dari sifat-sifatnya sapi, begitu loh. Karena kamu tahu sifatnya sapi, maka kamu nggak salah nuduh, kamu nggak salah mensifati. Oh yang begini ini namanya sapi, gitu loh. Jadi langit bumi ini jadi bukti pencipta itu ada. Kamu tahu dari mana kalau pencipta itu Allah? Oh dari sifat-sifatnya, bahwa yang menciptakan mesti Allah. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat-sifat Nah begitu. Kalau nggak dari situ kamu nggak akan nemu. Contoh, di dalam belajar tentang mengetahui Allah dalam ilmu tauhid, itu ada sesuatu yang kita nggak boleh melangkah ke arah itu. Tidak boleh seseorang itu mengenali Allah dengan 4 perkara. Seseorang mukmin tidak boleh mengimani Allah dengan 4 perkara. Yang pertama dengan dzon, menyangka, dengan sangkaan. Yang kedua dengan waham. Yang ketiga dengan kira-kira, syak. Yang keempat dengan taklid. Ini nggak boleh kamu iman pakai 4 ini. Iman kamu harus pakai dalil. Maka iman yang pakai dalil ini tingkat kebenarannya 100%. Jadi walaupun kita nggak lihat Allah, nggak pernah jumpa Allah, nggak pernah memandang Allah menciptakan langit bumi, tapi saya bisa sampai pada 100% mengakui kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Dan apa yang kita yakini ini tidak akan sampai
bergeser pada kesalahan sedikit pun nggak ada. 100% benar. Itu namanya imannya pakai dalil. Contoh, kamu tidur, bangun tidur, kamu keluar rumah semuanya basah, kanan kiri depan atas bawah semua basah. Kira-kira ketika kamu melihat semuanya basah, kamu perlu nanya enggak? Tadi ada hujan ya? Perlu nanya enggak? Kenapa enggak perlu? Sudah ada? Emang basah dan hujan hubungannya apa? Hubungannya sifat dan zat yang enggak bisa dipisahkan, gitu loh. Tiap-tiap basah itu pasti ada air, begitu loh. Jadi air dan basah ini sifat yang nggak bisa dipisahkan. Tidak mungkin basah muncul dari selain, gitu loh. Maka ini yang basah ini pasti tadi ada hujan. Walaupun kamu nggak nanya sama orang lain, walaupun kamu nggak melihat derasnya air hujan, kamu nggak mendengar rintikannya hujan, kamu bisa memastikan dengan kebenaran 100 bahwa tadi pasti hujan. Itu namanya dalil. Dan dalilnya dalil yang sampai pada 100% kebenarannya, gitu loh. Atau tadi kamu melihat tiba-tiba kamu ketemu sama orang lewat sebuah jalan, rumahnya hangus. Ketika ada rumah hangus, kamu nanya, ini rumahnya dicat hitam ya Pak? Kira-kira bagaimana? Ditabok kamu. Ada rumah hangus, cat hitam, gimana sih? Kalau ada hangus, hubungannya sama api, gitu loh. Api dan hangus ini gandengan, gitu loh, yang tidak terpisahkan. Maka tiap-tiap ada hangus, maka munculnya pasti di situ ada api. Kamu nggak usah nanya, oh ini rumah mesti kebakaran. Itu namanya bukti yang kamu pakai, itu bukti yang kebenarannya sampai 100%. Ada lagi bukti yang tingkat kebenarannya cuman 75%, nggak sampai 100%. Dan kamu nggak boleh pakai bukti ini untuk Allah. Kenapa? Karena kamu nggak sampai pada keyakinan yang puncak. Kamu nggak sampai pada keyakinan yang 100%. Contoh, kamu mau tahu kiblat. Kamu kalau sholat ngadepnya mana? Kiblat. Kiblatnya kemana? Barat. Kamu tahu yakin pas kalau sana itu Mekah? Kamu yakin nggak? 100% nggak kalau ini lurus sama Ka'bah? Terus kamu tahu dari mana? Pakai kompas. Nah, kompas jadi apa ini? Alat dalil untuk menunjukkan kemana arahnya ke Mekah. Arah ke Mekah itu mana? Oh, tak cari. Begitu sudah ditunjukkan sama kompas, ini 100% atau belum? Kompas itu namanya dugaan kuat. Nah, dugaan kuat itu dalam pengetahuan disebut namanya sampai batas 75%. Kebenarannya hanya sampai 75%. Nah, kebenaran yang sampai 75% itu berarti tidak sampai meyakinkan yang kuat. Kalau untuk iman kepada Allah ini nggak boleh. Kamu mengimani Allah hanya pakai tingkat kebenaran yang 75% ini nggak boleh. Kamu iman kepada Allah harus yang sampai 100%. Tapi kalau untuk beribadah boleh. Tapi kalau untuk iman nggak boleh. Kamu mau sholat ngambil sarung, kamu cantalin sarung, kamu ambil, kamu lihat, oh kayaknya bersih nih.
mau nggak ada baunya, kamu pakai, itu 100% bersih nggak? Gitu loh. Tapi yang begitu boleh untuk ibadah, begitu loh. Kamu mau sholat masuk kamar mandi, mau wudhu, kamu lihat air di situ, airnya sedikit, 1 ember, kamu nggak ngerti ini air pernah dikobok sama orang, pernah ada anak kecil yang datang mainan air, ada kucing yang jilat air, ini kamu nggak ngerti. Tapi untuk fikih boleh dipakai untuk berwudu dan sah wudu kamu. Ya, padahal itu belum 100% yakin kalau ini air ini tohir, mutahhir. Kamu hanya baru menduga namanya. Oh, dugaannya ini bersih. Kenapa? Cium baunya nggak ada yang aneh, rasanya nggak ada yang aneh, warnanya nggak ada yang aneh. Oh, berarti ini boleh lah. Gitu lah, itu dugaan namanya lah. Mengenal Allah, iman pada Allah nggak boleh pakai dugaan. Bagaimana mau iman kepada Allah pakai dugaan? Harus pakai sesuatu yang kuat. Sama halnya kamu mau nyari seseorang. Saya mau nyari Pak Imam masjid. Di mana Pak Imam masjid ya? Oh, Pak Imam lagi di masjid. Taunya bagaimana? Ini di rumah sendalnya nggak ada. Kalau sendalnya nggak ada biasanya masjid. Karena imam kerjanya rumah masjid, nggak pernah rumah main gaple, kerjanya rumah masjid. Terus kamu yakini, oh pasti di masjid, itu bukan dugaan yang kuat. Kenapa? Sendal dan orangnya itu nggak gandengan, nggak berkaitan, begitu loh. Beda sama basah dan air gitu. Kalau basah dan air itu gandengan, tidak terpisahkan. Tapi kalau sendal sama orangnya bisa saja sendalnya dipakai anaknya main, bisa aja sendal dicolong orang, bisa sendalnya dipinjem, gitu loh. Jadi nggak jadi ukuran, oh kalau sendal nggak ada pasti dia ada di, oh nggak bisa. Kamu pastikan yang sampai 100% nggak bisa. Itu namanya dugaan kuat. Nah, dugaan kuat itu tingkat kebenarannya berapa? Nah, untuk Allah nggak boleh begini, nggak boleh. Allah itu Tuhan apa bukan ya? Oh Tuhan, buktinya apa kalau Allah itu Tuhan? Oh itu banyak yang nyembah. Oh nggak ada hubungannya. Nyembah Allah dan Allah itu nggak gandengan. Lah kalau umpamanya di satu zaman nggak ada yang nyembah Allah, Allah jadi Tuhan apa enggak? Tapi kan nggak ada yang nyembah, ya nggak ada hubungannya, gitu loh. Nyembah Allah dengan Allah itu nggak jadi hubungan yang 100%. Yang 100% berkaitan sama Allah itu apa? Sifat-sifatnya Allah. Gitu loh. Jadi jangan terus, oh saya mau nyembah Islam, kenapa? Islam mah banyak pengikutnya, jadi saya nyembahnya ini aja. Itu namanya dugaan. Kalau kamu pas di Indonesia, iya. Kalau kamu pas di sana, Itali, di Inggris, di mana lagi? Di negeri-negeri yang di situ banyak orang kafir yang nyembahnya agamanya Kristen, agamanya apa, kamu mau berubah? Oh di sini yang banyak Kristen loh, saya nyembah Kristen aja lah, begitu kira-kira? Kan nggak bisa. Artinya apa yang mau kamu jadikan dalil itu hanya dugaan kalau ukurannya pakai orang banyak, gitu loh. Kata orang banyak Allah itu Tuhan, itu kata orang banyak. Pada nyembah Allah semuanya itu nggak gandengan, enggak. Itu namanya dugaan kuat, gitu loh. Terus ada lagi yang tingkat kebenaran 50%. Apa itu namanya? Syak, ragu-ragu, iya atau tidak.
antara iya atau tidak. Contoh, kamu bangun tidur, tiba-tiba kamu melek keluar rumah, terus remeng-remeng 5:30, itu kan hampir gelap, terang hampir gelap. Terus kamu mikir, ini pagi apa sore? Kamu nggak ada jam, bisa kamu pastiin ini mesti sore, bisa? Oh ini mesti pagi, bisa? Karena sama, warnanya sama, remang-remang, gelap enggak, terang juga, itu namanya apa? Kamu pada penemuan yang tingkat kebenarannya 50, bisa itu sore, bisa itu. Kamu mau keluar kota, naik mobil sampai di perempatan jalan nggak ada petunjuk, nggak ada arah mana. Terus kamu mau memutuskan ini arahnya ke Jakarta kanan apa kiri. Ini tingkat kebenarannya 50, bisa kanan, bisa kiri, karena nggak ada petunjuknya, begitu loh. Nggak ada yang menguatkan, nggak ada. Pamannya kok ada mobil B lewat serak sana, oh Jakarta nih kali ini. Itu juga apa namanya? Dugaan kuat, bukan 100%, begitu loh. Nah ini untuk Allah nggak boleh pakai duga-duga begitu, nggak boleh pakai coba-coba begitu. Nih kayaknya Allah Tuhan nih, kayaknya Allah. Kok kayaknya? Kamu harus 100% Allah pasti. Nah itu begitu, itu namanya baru iman yang benar. Ada lagi tingkat kebenarannya 25%. Apa? Ketika seseorang itu mau memutuskan sesuatu tapi nggak ada petunjuk apapun dan nggak punya dugaan. Kamu mau menentukan arah kiblat, caranya melihat masjid. Masjid yang mau kamu lihat nggak ada. Di sekitar sini nggak ada masjid, hingga saya nggak tahu kiblatnya ke arah mana. Pas mau lihat matahari mendung, kamu nggak tahu ini ke arah mana kiblatnya. Terus pakai kompas, kompasnya rusak. Kamu paksain, udah nggak apa-apa lah, rusak lah. Itu kalaupun kamu temukan arahnya, itu tingkat kebenarannya 25%. Ada orang otaknya soak, mau nyari Tuhan, nggak ngerti wajib mustahil, mau nyari Tuhan itu yang mana, Tuhan itu siapa, ya nggak bakal ketemu. Kalaupun ketemu itu tingkat kebenarannya 25%. Kalau otaknya nggak waras gimana sih? Jadi ada yang 75, 50, 20, ada lagi yang 0%. Tingkat kebenarannya 0%. Contohnya apa? Kamu mau ke Jakarta, terus nggak tahu petunjuk. Saya nggak ngerti Jakarta itu kemana. Di depan kamu ada mobil plat B lewat. Kamu ikuti, wah ini ke Jakarta kali ini. Itu mesti bener nggak? Itu 0% kamu itu. Kamu nggak ngerti sama sekali kemana arah Jakarta. Andai pun kamu tanya plat B tadi, Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Ya udah saya ikut Pak. Ya udah nggak apa-apa. Itu mesti ke Jakarta nggak? Mobil plat B itu boleh dimiliki sama orang Bandung, sama orang Surabaya, sama orang. Kamu nggak bisa meyakinkan ini pasti ini ke Jakarta, nggak bisa. Jadi orang itu ketika mau mengetahui sesuatu harus punya alat, harus punya alamat, harus punya yang menunjukkan hingga apa yang mau kamu putuskan itu bisa sampai 100%. Ada anaknya orang Kristen percaya pendapat bapaknya kalau Tuhan itu Yesus. Dia yakin,
Maka keyakinan yang seperti itu keyakinan yang kebenarannya 0% juga. Kok bisa 0%? Kamu nggak tahu kebenaran, bapak kamu juga nggak tahu kebenaran. Bapak kamu waktu mutusin Yesus itu Tuhan, keputusannya nggak pakai ilmu. Orang-orang Arab menyembah patung-patung sebagai Tuhan. Anaknya mengikuti nyembah patung-patung. Maka itu kebenarannya 0. Gak ada. Itu namanya apa? Taklid. Jadi iman kepada Allah tidak boleh pakai 4. Nggak boleh pakai dzon 75%. Nggak boleh pakai syak 50%, nggak boleh pakai waham 25%, nggak boleh pakai taklid 0%. Harus pakai ilmu, pakai ma'rifat, pakai dalil. Yang dalilnya itu tingkat kebenarannya sampai 100. Dalil apa itu? Dalil lazim namanya. Dalil yang berkaitan sama Allah. Dalil yang perkara itu nggak pernah pisah dari Allah. Apa itu? Sifat-sifat Allah. Makanya kita disuruh ngaji sifat Allah agar kamu yakin 100% bahwa pemilik sifat-sifat ini hanya Allah. Nggak ada yang lainnya yang memiliki sifat ini, nggak ada. Selainnya Allah, semua yang di jagat ini namanya alam. Namanya makhluk, perkara yang diciptakan. Nah, selain makhluk siapa? Pasti Tuhan. Karena enggak, akal hanya menemukan 2. Kalau enggak Tuhan, makhluk. Ada enggak setengah Tuhan, setengah makhluk? Ada? Ada? Enggak ada. Kalau enggak Tuhan, makhluk. Lah, akal nemunya cuma 2 itu, begitu loh. Lah, akal nemu 2 itu pakai bukti semua. Yang Allah kamu akui Tuhan pakai bukti, yang bukan Allah kamu akui makhluk ya pakai bukti, begitu loh. Maka di sini dikatakan awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Begitu pula wajib pada kamu mengenali sifat-sifat para rasul. Kamu juga wajib mengakui kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul utusan Allah. Begitu. Nggak boleh pakai dugaan, nggak boleh pakai kira-kira, nggak boleh pakai sangkaan yang nggak jelas, nggak boleh pakai ikut-ikutan. 4 ini tidak boleh dipakai mengimani Allah dan tidak boleh dipakai mengimani para rasul. Harus pakainya ilmu, harus pakainya ma'rifat, harus pakainya dalil yang senantiasa berkaitan, namanya dalil lazim. Apa yang menunjukkan Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah? Apa? Si mukjizat. Mukjizat dan Nabi nggak pernah pisah. Tidak ada Nabi yang nggak pakai mukjizat, nggak ada. Tidak ada mukjizat diletakkan pada selain Nabi, nggak ada. Nah, setiap pemilik mukjizat itu pasti sidik, tabligh, amanah, dan inilah saksi kita. Inilah bukti kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya akui sebagai utusan Allah karena dia pertama dia punya mukjizat, yang kedua dia sidik, tabligh, amanah, fatona. Walaupun saya belum pernah berjumpa dengan dia, begitu loh. Saya mengimani, saya membuktikan dengan pasti setiap pemilik mukjizat pasti sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Maka inilah dalil, inilah bukti yang mau kita pakai mengimani Allah dan mengimani para rasul. Jangan sampai salah kita mengimani ini.
Kalau sampai kita salah mengimani ini atau tidak pakai jalan yang benar, mesti yang akan kamu ambil salah satunya 4 tadi. Kalau nggak pakai dzan, pakai syak, pakai waham, pakai taklid. Dan ini menurut sebagian ulama, kalau ini dipakai untuk iman, maka imannya diperselisihkan. Yang mengatakan imannya sah, iman pakai 4 ini, pendapatnya dhaif, pendapatnya lemah. Tapi orang yang imannya pakai dalil, semua ulama sepakat, dan ini pendapat yang paling kuat. Iman yang sah dunia sampai akhirat, yang imannya disertai pakai dalil. Jadi yang kita kaji ini adalah ingin mempelajari apa yang menjadi bukti yang betul-betul menguatkan, bukti yang betul-betul nyata, bukti yang sampai 100% kalau Allah itu betul-betul Tuhan dan Nabi Muhammad betul-betul utusan, hingga tidak ragu lagi. Nah, orang yang imannya disertai ilmu sampai mati tidak akan pernah keluar lagi dari Islam. Kenapa ada orang keluar Islam? Karena ketika masuk dia pakai salah satu 4 ini. Maka orang yang masuknya Islam dengan salah satu 4 ini, setelah dia masuk mungkin saja dia keluar dari Islam. Maka dikatakan orang yang masuknya dalam Islam pakai ilmu, maka seumur hidupnya apapun yang terjadi pada dia tidak akan pernah dia keluar dari agama Islam. Kalaupun mulutnya mengatakan kafir, hatinya tidak bisa mengingkari kebenaran. Seperti Bilal ibnu Rabah, diapakan? Geser imannya. Kenapa? Pakai ilmu. Begitu, bukan yang penting mantep aja. Mantep aja itu kalau sudah dikencet nanti juga begitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita gali ini membawa kita menemukan dalil yang kuat, dalil yang nyata, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta langit bumi, dan kita mengimani dengan benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Maka dengan iman yang kuat ini mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Allah kuatkan iman di hati kita, Allah kokohkan akidah kita, Allah tetapkan kita sebagai orang mukmin di dunia sampai di akhirat. Allah selamatkan hidup kita, Allah jaga iman kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang kuat ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dalam kebahagiaan, berjumpa sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung perjumpaan yang akan datang. Tinggal bicara lagi tentang hukum-hukum, yaitu apa yang wajib, mustahil, dan jaiz insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واغفر لوالدينا
Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani ajiratin aw suhbah wal muslimina ijma amina Rabbi fadlan wa judan mannan sabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli sallam alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdu lil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.